Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kelompok kami akan memaparkan salah satu kasus etik. Perkenalkan, nama saya Pikirmawati Zaluhu NIM 14 dan teman saya Tata Oktavia NIM 38. Saya Dimas Andrianto NIM 4. Saya Alif Lailatul Fajariyah NIM 18. Saya Agustina Nabila Syafitri NIM 28. Selamat menonton. Di suatu pagi yang cerah, Ibu Fitri sedang berjalan menuju ke pasar. Di dalam perjalanannya, ia tidak tahu bahwa ia sedang diintai oleh seseorang. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia dipukuli dari belakang hingga ia tak menyadarkan diri, sehingga dompet dan HP-nya dicuri. Di hari yang sama, di kesore harinya, ada seorang pengendara motor yang ingin dirampok oleh pencuri. Untung saja ada masyarakat yang lewat sehingga bisa menyelamatkan korban dan menangkap si pencuri tersebut. Di keesokan harinya, pencuri yang kemarin itu dilaporkan kepada Ibu Lurah. Dan hal yang tak diduga, ternyata Ibu Lurah membebaskan si pelaku tersebut dengan cara meminta uang kepada pelaku atau melakukan penyuapan tanpa disadarkan. Ternyata masyarakat telah mendengarkan seluruh percakapan mereka, sehingga terjadilah kericuhan antara masyarakat dan Ibu Lurah. Tindak lanjut dari kasus kemarin. Untuk dibahas dan kalau diulangi lagi baru akan saya laporkan kepada pihak kepolisian. Lah, itu nggak bisa, Bu. Soalnya kasus ini pencurian. Dia udah 2 kali melakukan pencurian. Masa dibebaskan begitu aja? Jangan mentang-mentang Ibu kelurahan jadi menyalahgunakan kekuasaan. Ini kasus ini, Bu. Ibu juga pantas dilaporkan kalau ini. Ada Dimas tuh. Ya ngapain dia ada di sini? Ngapain kamu di sini? Gandul, ngapain di sini sih? Kompak lagi. Beneran ya, mas kamu itu sih Dimas. Itu yang mbakmu ingin minuman. Gak tahu malu, gak tahu. Kenapa sih pencurian, penyalahgunaan kekuasaan, dan bullying menjadi kasus etik? Baik, analisis dari pencurian kode etik yaitu melanggar prinsip kejujuran dan keadilan. Yang kedua, mengambil hak milik orang lain tanpa izin adalah bentuk pengingkaran nilai moral dan sosial. Yang terakhir,
merusak kepercayaan antar individu dalam lingkungan pendidikan, organisasi, dan masyarakat. Dasar hukumnya KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena penjara. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan termasuk kode etik karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan integritas. Kedua, kekuasaan seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi atau menekan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan atau penyimpangan dalam struktur sosial atau organisasi. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 dan 18. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bully melanggar nilai-nilai empati, penghormatan, dan kemanusiaan. 1. Menyebabkan kerugian psikologi, fisik, dan sosial kepada korban. 2. Menghambat terciptanya lingkungan yang sehat dan aman. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah. Kesimpulannya, ketiga tindakan tersebut termasuk pelanggaran etik karena menyangkut nilai moral yang mendasar dan berakibat buruk pada individu maupun lingkungan. Selain melanggar etika, semua tindakan itu juga punya konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian contoh kasus etik dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video